Kawan-kawan angkat tangan kiri semua. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Komite Kota Bandung. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Amolongo, Nimo, Koyau, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabeamufa, Walak, Foimoy, Wanyambe, Nayaklak, 1 Mei 1963, awal penjajahan Indonesia terhadap bangsa West Papua. 1 Mei merupakan hari aneksasi bagi bangsa Papua Barat. Aneksasi adalah pengambil alihan suatu wilayah secara paksa. Pencaplokan wilayah Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan melalui serangkaian operasi militer di wilayah Papua dalam rangka menggagalkan negara West Papua yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Deklarasi negara West Papua diselenggarakan oleh lembaga politik representatif bangsa Papua, yakni New Guinea Rat, atas persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu menduduki wilayah Papua sesuai resolusi PBB nomor 1514, sebuah deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahan. Namun, 19 hari kemudian, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mengeluarkan seruan Trikora di alun-alun utara kota Yogyakarta yang mengatakan: 1. Bubarkan negara boneka buatan Belanda. 2. Kibarkan bendera merah putih di seluruh tanah Papua. 3. Mobilisasi nasional merebut Irian Barat. Seruan ini diikuti sabotase, infiltrasi, dan mobilisasi militer dalam jumlah yang banyak ke wilayah Papua. Akibatnya terjadi perang antara Belanda dan Indonesia, sehingga membawa kedua negara dalam perundingan yang difasilitasi Amerika Serikat tanpa keterlibatan orang Papua. Hasil perjanjian New York atau New York Agreement 15 Agustus 1962 terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal. Di antaranya pasal 14 sampai 21 mengatur tentang penentuan nasib sendiri atau self determination, yang kemudian yang didasarkan pada praktek internasional, yaitu 1 orang 1 suara atau one man one vote. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan 30 September 1962 dilaksanakan Roma Agreement atau Perjanjian Roma, yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice, tindakan pilihan bebas di Papua pada tahun 1969. Atas kesepakatan sepihak tersebut, pada 1 Mei 1963, Otoritas Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNTEA menyerahkan wilayah Papua ke tangan pemerintah NKRI. Setelah mendapat otoritas itu, Indonesia memobilisasi militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan pro-merdeka rakyat Papua. Operasi khusus atau OPSUS yang diketuai Ali Murtopo dilakukan untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat atau PPRA, diikuti operasi militer lainnya, yaitu Operasi Sadar, Operasi Baratayuda, Operasi Wibawa, dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini, terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual, dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.
Lebih ironis lagi, pada 7 April 1967 ditandatangani kontrak karya pertama Freeport McMoran, perusahaan milik negara imperialis Amerika Serikat dengan rezim otoriter fasis Soeharto untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di tanah Papua. Padahal saat itu Papua belum sah menjadi bagian Indonesia atau 2 tahun sebelum dilaksanakan PEPERA. Sehingga dapat dipastikan pelaksanaan PEPERA hanya sebagai formalitas dalam rangka menutup sorotan internasional dan untuk menguasai dan mengeksploitasi tanah Papua secara legal. PEPERA yang dilaksanakan pada 14 Juli sampai Agustus 1969 diwakili oleh 1.025 orang dari 800.000 populasi penduduk Papua pada saat itu. Setelah mendapat legalitas formal melalui hasil PEPERA, melalui resolusi 2504, Indonesia semakin menggila. Walaupun resolusi nomor 2504 tersebut hanya dicatat, tidak disahkan sebab keabsahan pelaksanaan PEPERA diperdebatkan oleh beberapa negara anggota PBB. Pasca PEPERA, rezim fasis Soeharto menjadikan Papua berada di bawah cengkraman militer dengan dui fungsi ABRI. Papua dijadikan daerah operasi militer, diantaranya Operasi Pamungkas 1971 sampai 1977 di Biak dan Manokwari, Operasi Koteka 1977 sampai 1978 di Wamena Barat, Operasi Senyum 1979 sampai 1980 di wilayah perbatasan sekitar Jayapura, Operasi Gagak 1 1985 sampai 1986, Operasi Gagak 2 1986, Operasi Kasuari 1 1987 sampai 1988, Operasi Kasuari 2 1988 sampai 1989, Operasi Raja Wali 1989 sampai 1990, Operasi Raja Wali 2 1990 sampai 1995, Operasi Mapenduma 1996 sampai 1998, Biak Berdarah 1998. Di bawah rezim Orde Baru Soeharto, budayawan Arnold Ab dan Edward Mofu turut dibunuh. Sekitar 10.000 orang mengungsi ke Papua Nugini. Tanah-tanah yang ditinggalkan diizinkan perusahaan dan dibawa transmigrasi dalam jumlah yang besar, terutama di wilayah perbatasan RI, PNG, Kerom, dan Merauke. Dari ranah politik hingga jalannya pemerintahan hingga di desa diisi oleh militer dan doktrin militerisme. Di masa ini, semua orang Papua dicap dan nama Papua dilarang. Setelah reformasi, ditandai jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto tidak mengubah situasi. Alih-alih memberikan otonomi khusus sebagai uang darah kejahatan kemanusiaan, lebih sistemik tanpa meninggalkan pola lama, yaitu operasi militer. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi. Pembunuhan terhadap tokoh Papua Teis Hio Eluai 2001, Wasior berdarah 2001, Abe Pura berdarah 2000, Wamena berdarah 2003, Yawen Wayeni, Opinus Tabuni 2007, Mako Tabuni 2012, Paniai berdarah 2014. Yang terbaru adalah operasi militer di Nduga, sedang memasuki tahun keempat, operasi militer di Intan Jaya, dan yang terkini di Puncak. Kini, di tengah rakyat Papua menolak pemberlakuan otonomi khusus yang merupakan paket kebijakan kolonial, dikagetkan dengan penetapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai organisasi teroris. Ini tidak lain adalah upaya pemerintah kolonial Indonesia yang merupakan pelayan setia kapitalisme dan imperialisme untuk menjustifikasi dan membungkam habis tuntutan-tuntutan demokratis dari rakyat Papua. Dengan pelabelan ini akan memberi legitimasi kepada TNI dan Polri untuk melakukan pelanggaran HAM dalam rangka menundukkan dan menguasai serta mengeruk semua sumber daya alam Papua. Terlebih dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja, wilayah Papua akan menjadi lahan bagi perusahaan multinasional atau multinational corporation. Maka di hari peringatan aneksasi 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 2021 ini, kami Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Bandung, mendesak rezim Jokowi Maruf Amin untuk segera
1. Mengakui 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua. 2. Menolak aneksasi wilayah Papua pada 1 Mei 1963. 3. Tutup Freeport, MIFE, BPLNG Tangguh, dan perusahaan-perusahaan lainnya di tanah Papua yang adalah dalang dibalik semua kejahatan kemanusiaan. 4. Tarik militer organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua. 5. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran hak asasi manusia di Papua. 6. Menolak otonomi khusus dan daerah otonomi baru di tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat. 7. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. 8. Cabut Omnibus Law. 9. Menolak penetapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai organisasi teroris. 10. Bebaskan tahanan politik Papua, terlebih khusus Roland Karafir dan Kelvin Molama. 11. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Bandung, 1 Mei 2021. Papua! Papua! Mereka!